Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia, persoalan Habib dan non Habib? Orang Kalimantan nggak usah ikut-ikutan. Gus Miftah masih percaya mereka Habib? Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriyahnya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriyahnya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, kita hajar mereka, ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah duriyahnya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat Pak, ditaruh di mana muka kita Pak? Miftah, kamu dulu zalim sama keturunan saya, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya Miftah? Sorry ye, modar saya Pak gitu. Nah kaum muslimin ya, jadi Miftah ini adalah cerminan dari hasil doktrin para Habib Ba'alawi ya. Para Habib Ba'alawi kalau mendoktrin jamaahnya, mereka mengatakan belajar dengan satu Habib yang bodoh, Habib yang jahil, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Kemudian ya, Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat itu lebih utama, lebih mulia daripada ulama amilin. Dan hasil belajar dengan Habib yang bodoh ya, seperti Miftah ini kaum muslimin, nggak bisa berpikir secara sehat dan waras. Meskipun tahu kalau para Habib Ba'alawi itu ya rusak-rusaan, ya tetap dimuliakan, tetap dihormati, tetap dianggap lebih mulia daripada orang-orang yang bukan Habib. Bahkan juga tetap mengajak jamaahnya untuk memuliakan orang-orang yang katanya mereka zuriat Nabi, katanya Habib. Padahal kan jelas-jelas banyak video yang beredar yang menunjukkan kerusakan para habaib, ya, kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan muamalah mereka. Tapi kalau dengar statement dari Miftah tadi ya lucu kaum muslimin ya. Kalau kita menghormati para habaib, memuliakan para habaib, apa ruginya katanya? Ya rugilah. Kita memuliakan orang yang pembohong. Yang pertama mereka berbohong, katanya mereka nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi diminta untuk membuktikan secara ilmiah, membuktikan dengan tes DNA. Ya, mereka nggak berani. Yang berani pun mereka terkonfirmasi bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Coba berapa banyak sudah Habib yang terkonfirmasi haplogrupnya. Seharusnya kalau memang zuriat Nabi itu berhaplogrup J1. Akan tetapi para habaib yang sudah melakukan tes DNA haplogrupnya G, yang menunjukkan bahwa G itu ya bukan keturunan Nabi, malah keturunan Yahudi. Itu kan artinya mereka bukan zuriat Nabi. Ya, kalau sesuai dengan perkataan Pak Rizik Syihab, ya, Pak Rizik Syihab kan mengatakan kalau Habib yang palsu itu DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Ya, DNA orang-orang yang mereka benar zuriat Nabi itu haplogrupnya J1, sementara mereka haplogrupnya G. Kan jauh itu namanya, bukan zuriat Nabi. Tapi apakah kemudian kita tidak menghormati mereka? Ya menghormati mereka lah. Ya kita hormati mereka sebagaimana ya mereka manusia biasa, tidak gulu. Tapi kalau menghormati habaib seperti yang dilakukan oleh para muhibbin yang sekarang ini, ya mereka gulu kepada para habaib, ya rugilah. Ya rugi kita. Mungkin Miftah ini belum pernah merasakan istrinya diminta sama Habib ya. Ya, bukankah itu fakta? Ya, Profesor Manahem Ali ya pernah menceritakan bahwa doktrin para habaib di sebagian daerah ya doktrinnya luar biasa. Bayangkan ya, seorang muhibbin istrinya sampai diminta sama para habib saja dikasihkan. Coba, itu apa nggak rugi kita? Rugilah. Istri kita diminta sama habib dengan alasan barokah. Kan parah kaum muslimin ya. Dan itu ada buktinya. Coba antum kalau mencintai habib ya, istri antum diminta, apalagi habib milihnya yang cantik-cantik, dikasih nggak? Ini hanya satu hal kecil ya dari
sekian banyak kerugian kalau kita cinta buta, ya, memuliakan para habaib dengan cara, ya, yang seperti didoktrinkan oleh para habaib, ya, memuliakan habaib yang bodoh, ya, habib yang nakal, habib yang ahli maksiat, habib yang gila, itu lebih utama daripada memuliakan ulama, memuliakan kiai, ya, memuliakan orang-orang yang alim. Rugi kaum muslimin, ya. Coba kita simak, ya, di mana Profesor Manahem Ali menyebutkan bahwa di Madura itu sampai istri Muhibbin itu diminta, ya, dan dikasihkan. Karena apa? Karena saking memuliakan orang yang katanya zuriat Nabi. Ini kalau saya boleh bercerita, ya, ini karena dari informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan Kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh, mana orang yang saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok itu, kan? Iya. Ya, saya kira Mas Pras kan orang Madura. Itu harga diri, kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa putih tulang, ya, ya kan? Benar. Dia rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya mengaku Habib, dan memang wajahnya itu wajah Arab, mengaku Habib. Dia mengaku, ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri ini. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri itu orang dalam diminta. arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini Ya, mau menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Tuh, ya. Jadi apa si Miftah ini, ya, bisa sadar harus menunggu seperti kejadian di Madura. Istrinya diminta dulu sama Habib. Ya, si Miftah disuruh cerai sama istrinya. Ya, istrinya diminta sama Habib, dinikahi Habib dengan alasan barokah, nantinya akan melahirkan bibit Nabi Muhammad SAW yang nantinya, ya, Miftah dan juga keluarganya dapat syafaat, ya, karena sudah memberikan istrinya kepada Habib. Coba. Apa bisa sadar harus mengalami yang seperti itu dulu? Ini sebenarnya kerugian kecil sebenarnya kaum muslimin, ya. Kalaupun istrinya Miftah ini diminta sama Habib, ya, kemudian Miftah menceraikan istrinya, dinikahi sama Habib dengan modus barokah, ya, itu sebenarnya kerugian kecil. Ada kerugian yang besar kaum muslimin kalau kita mencintai Habib, ya, Habib-Habib yang sesat, Habib-Habib yang palsu itu kaum muslimin. Apa kerugiannya? Kerugiannya adalah akidah kita menjadi sesat karena kita disesatkan oleh mereka. Ada Habib yang mengatakan, nggak apa-apa kita ini bodoh, nggak hafal kitab ini, nggak hafal kitab itu, nggak baca kitab ini, nggak baca kitab itu, ya. Cukup kita itu cinta kepada orang yang katanya zuriat Nabi Muhammad SAW saja, sudah selesai, masuk surga kita, ya. Bahkan kalau kita cinta sama Habib, ya, meskipun kita ahli maksiat, ya, kalau kita cinta sama Habib, nanti bisa masuk surga tanpa hisab. Seperti Bang Maman yang jualan kacang, ya, itu ceritanya kan masyhur itu, ya, videonya banyak itu kalau mau cari kisah tentang Bang Maman penjual kacang, ya, yang dia ahli maksiat, sholatnya berantakan, tapi karena cinta sama Habib masuk surga tanpa hisab. Itu kalau kita mengikuti tuntunan Habib yang seperti itu, celaka kita, celaka. Akhirnya kita, ya, modal cinta sama Habib, nggak apa-apa lah kita maksiat, nggak apa-apa, maksiat sehebat mungkin, ya, sholatnya berantakan, nggak apa-apa, yang penting cinta sama Habib, nanti bisa masuk surga tanpa hisab. Kan celaka kita kaum muslimin, ya, celaka. Apalagi sampai kita meyakini ajaran-ajaran para Habib yang menyesatkan akidah kita. Kita diajarkan untuk meminta-minta sama Habib-Habib yang kata mereka wali, ya, Abdullah Al-Haddad, ya, Umar Muhtor, ya. Ya, kalau kita nanti berdoa menyeru nama-nama Habib itu murtad kita bisa kaum muslimin, ya, kita bisa murtad, ya. Bagaimana
Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan 99 Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yang kita diperintahkan ketika berdoa menyebut Asmaul Husna, tapi kita malah nyebut Umar Muhdor lah, ya Abdullah Al-Haddad lah, Al-Idrus lah, ya nanti Habib apalagi lah. Itu kan celaka kaum muslimin. Kita mengikuti mereka, tapi kita tersesat dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, wa idza sa'ala fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, apabila kita meminta sesuatu, minta kepada Allah. Apabila kita minta pertolongan, butuh pertolongan, minta kepada Allah. Ini malah kita minta sama Abdullah Al-Haddad, Umar Muhdor, Al-Idrus, ya, dan lain sebagainya. Apa nggak sesat kalau kita menyelisihi Nabi Muhammad SAW, menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad SAW? Ya, rugilah kita kalau mengikuti Habib-Habib yang pembohong seperti itu, Habib yang sesat dan menyesatkan yang seperti itu. Ya, kita memuliakan orang yang salah itu namanya. Orang yang seharusnya tidak kita muliakan, dan orang yang seharusnya kita muliakan malah tidak kita muliakan. Ya, memuliakan pun tidak sesuai dengan kedudukan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu, ya, beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu, dan orang yang bodoh nggak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita malah memuliakan orang yang bodoh daripada orang yang berilmu? Coba. Itu rugi. Dan masih banyak lagi kerugian-kerugian kalau kita mengikuti perkataannya si Miftah ini kaum muslimin, ya. Kita memuliakan Habib-Habib yang pembohong, Habib-Habib yang sesat dan menyesatkan. Tapi mungkin benarlah kaum muslimin, ya, si Om Miftah ini mungkin nunggu istrinya diminta sama Habib, ya, dia disuruh cerai sama istrinya, kemudian dinikahi sama Habib, baru sadar, ya. Ya Allah, mudah-mudahan Miftah segera sadar lah, ya, karena banyak video-video yang menunjukkan bahwa para habaib itu, ya, sesat dan menyesatkan, ya. Jadi jangan sampai kita salah memuliakan manusia kaum muslimin, ya. Orang yang seharusnya kita muliakan tidak kita muliakan karena bukan Habib, ya. Dan orang yang karena hanya katanya Habib, katanya zuriat Nabi, ya, tapi seharusnya tidak kita muliakan, malah kita muliakan dengan alasan kita mau mengharapkan barokah dari mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sesat dan menyesatkan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.